Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggul mempersembahkan sebuah drama dengan judul Pengorbanan Seorang Putri. Ada seorang putri dari sebuah kerajaan, ia bernama Putri Tema. Ia hidup bersama ayahnya yang menjabat sebagai raja di kerajaan tersebut. Sayangnya, ibunda sang putri meninggal saat ia masih kecil. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang, hingga menyebabkan kekeringan di mana-mana. Raja sangat bingung bagaimana mengatasi kekeringan tersebut. Tetapi, itu semua terjawab oleh mimpi sang putri. Putri pun memutuskan untuk menjadi tumbal dari peristiwa tersebut. Namun, pada akhirnya putri selamat karena keikhlasan dirinya dan juga ayahnya. Drama Pengorbanan Seorang Putri akan dimulai. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri bernama Putri Tema. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri yang berkedudukan sebagai ratu telah lama wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya sangat makmur dan tentram. Tetapi, suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang hingga menyebabkan kekeringan di mana-mana. Apakah kau melihat keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir ini? Tentu, negeri kita saat ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Apa sebaiknya kita menghadap raja saja untuk menuntaskan hal ini? Baiklah, ayo kita menghadap raja. Di perjalanan, mereka bertemu rakyat lain. Hei, kalian mau kemana? Kami mau ke kerajaan untuk menghadap raja. Ada masalah apa? Kamu tidak menyadarinya ya, wilayah kita sudah nyaris gersang karena kemarau panjang. Apa tidak ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kekeringan ini? Mau ikut tidak? Ya, sawahku sudah sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Mereka pun akhirnya berjalan menuju kerajaan dengan rakyat lainnya yang merasa senasib juga. Sesampainya di pintu masuk kerajaan, pengawal langsung membawa rakyat ke hadapan sang raja. Wahai rakyatku, apa yang membawa kalian? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita ini. Ya, aku pun telah memikirkan hal itu juga. Siang ini para peramal akan berkumpul di kerajaan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Baik Baginda, kami akan menunggu kabar baik darimu. Raja berjalan keluar dari singgasana. Para peramal datang ke kerajaan. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Aku mengundang kalian ke sini untuk memecahkan permasalahan kekeringan yang melanda di negeri ini. Maaf Baginda, saya tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Begitu juga dengan kami. Lantas siapa yang dapat menyelesaikan masalah ini? Kasihan semua rakyatku menderita akibat kemarau yang panjang ini. Maafkan kami Baginda, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, kalian boleh kembali ke rumah kalian. Baiklah, kami undur diri. Peramal pergi dari kerajaan. Raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah ini. Aku merasa sangat bersalah kepada rakyatku. Mohon maaf Baginda, namun saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Cepat siapkan kereta. Aku akan berangkat ke desa itu. Siap Baginda. Raja bersiap-siap untuk pergi menemui peramal tersebut, dan seluruh keluarga kerajaan
diminta untuk berkumpul. Anakku, ayah akan pergi untuk menemui peramal di desa terpencil. Untuk sementara, ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Raja pun meninggalkan kerajaan. Raja telah sampai ke kediaman peramal dan mengetuk pintu. Suatu kehormatan Baginda Jojo datang kemari. Silakan masuk ke gubuk saya yang sederhana ini. Raja masuk ke dalam rumah sang peramal. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan bagaimana cara untuk mengatasi kekeringan di negeriku. Baginda, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri Baginda akan muncul melalui mimpi putri Baginda. Baiklah, hal ini akan kutanyakan kepada putriku. Terima kasih, wahai peramal. Baiklah, Baginda. Saya berterima kasih kembali. Raja meninggalkan kediaman peramal. Setelah kembali ke kerajaan, Raja segera menemui putrinya. Putriku, ayah telah bertemu dengan peramal tersebut. Beliau mengatakan petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal itu? Belum, ayah. Tapi alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah ini kepada Sang Maha Kuasa Tuhan. Benar apa yang kau katakan, putriku. Perkataanmu itu membuat ayah sadar bahwa ayah tidak mengutamakan kekuasaan Tuhan. Maafkan ayah, putriku. Dalam mimpi sang putri. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban menceburkan dirinya ke dalam laut. Putri terbangun dari tidurnya dengan tergesa-gesa. Raja pun masuk untuk menenangkan sang putri. Ada apa, putriku? Ayah, aku bertemu ibu di dalam mimpiku. Ibu bilang kesulitan negeri kita ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut. Jika begitu, ayo kita beritahu rakyat tentang hal ini, putri. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini. Keesokan harinya, Raja berbicara kepada rakyat. Siapakah dari kalian yang rela mengajukan dirinya untuk menjalankan amanah ini? Maaf bila aku lancang, tetapi aku rela mengorbankan jiwaku dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan, putriku. Engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Lebih baik aku saja menjadi korban daripada seluruh rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdirku. Baiklah, putri. Nanti malam kita akan pergi ke tepi laut. Putriku, apakah kau yakin akan melakukan semua ini? Aku sangat yakin, Ayah. Ikhlaskan kepergianku. Maafkan semua kesalahanku. Setelah itu, Putri berjalan ke tepi tebing dan akhirnya terjun ke dalam laut. Baiklah rakyatku, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Saat Raja tertidur, ia mendengar suatu bisikan.
Segerakanlah kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu di sana. Raja pun terbangun dan langsung menemui rakyatnya. Rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Raja berlari ke arah tebing dan melihat putrinya. Tema, kau di mana, Nak? Ayah, aku di sini. Teriak sang putri sambil terisak tangis. Itu putriku, pengawal, bawa putriku kemari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Ucap raja sambil memeluk dan mencium kening putri semata wayangnya. Raja pun memerintahkan pengawal untuk membawanya kembali ke kerajaan. Sejak peristiwa itu, Putri Tema mendapat julukan sebagai Putri Kemarau. Beberapa tahun kemudian, raja menyerahkan kekuasaannya kepada sang putri. Putri Kemarau pun menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Terima kasih telah mendengarkan drama dari kelompok Anggul. Sampai jumpa di dramatic reading selanjutnya ya.